boleh diceritain nggak gimana sih proses lu sampai akhirnya mutusin ke Spanyol? Papa mama tuh gimana mendukung lu selama ini juga gitu ya? Kemudian apalagi pas ke Spanyol gitu, ibaratnya lu merantau ke sana, kemudian mungkin ada ketakutan tersendiri gitu ya di usia segitu, pergaulan di sana kayak gitu. Nah, itu boleh nggak diceritain? Jadi awal mula ke Spanyol tuh karena alhamdulillah juga ini ya bang, apa namanya, relasi silaturahmi masih baik sama. Dulu itu dapat program ke Spanyol juga dari orang tua Asiop. Jadi orang tua Asiop masih tahu bakal ada program beasiswa buat ke Spanyol, ke Valencia Spanyol. Waktu itu dapat di sana, kita jatuhnya boarding school juga kayak di Asifa. Ke Valencia ya, bukan pakai Valencia ya. Pakai P ya, Valencia. Oke. Jadi prosesnya jadi ada satu perusahaan swasta, ya PT swasta gitu. Udah nyari angkatan sponsor. Pertama lagi nih kan. Angkatan pertama juga. Angkatan pertama lagi, menarik ya. Jadi lu setiap ada semacam first trendsetter mungkin lo. Iya, alhamdulillah mungkin rezeki juga kali ya. Oke. Jadi mereka datangin pelatih Spanyol ke sana. Pelatih Spanyol waktu itu ada kalau nggak salah dua pelatih Spanyol, satu translator. Jadi mereka nyeleksi langsung ke Jakarta. Waktu itu di Sawangan Depok. Sawangan, oke. Ya. Jadi ya seleksi terbuka sih, tapi dibatasin kan. Jadi mau apa? Invitation doang? Enggak sih bang, jadi emang dikasih slot batas seleksinya cuma beberapa orang. Oke. Jadi kita seleksi 2 hari. Waktu itu ya seleksi seperti biasa, bolanya dilihat. Waktu itu ada tes ini juga sih. Apa sih sebenarnya kalau proses seleksi itu apa aja sih? Tes-tesnya boleh dirinci nggak tuh kan? Kayak misalnya yang ke Spanyol ini. Untuk Spanyol pagi kita tes apa namanya? IQ test, psikologi gitu. Gila. IQ juga dites ya? Oke. Pagi kita IQ test, habis itu siangnya baru baru di lapangan. Dilihat ya secara mungkin taktik, fisik dan lain-lain lah. Apa kata pelatih. Alhamdulillah ya kepilih bang. Oke, kalau waktu IQ test tuh apaan yang dikerjain tuh kan? Yang kayak psikotes juga sih bang. Gitu kayak pola puzzle, deret angka gitu ya? Hitung-hitungan yang lembar gede banget itu loh bang. Itu apa namanya ya? Gue lupa tuh, gue pernah juga tuh. Ya, itu yang berapa ke atas itu kan? Iya. Berapa menit? Dikasih waktu dapatnya cuma berapa gitu. Kalau fisikal tuh apa? Dribble, passing, terus ada main juga gitu. Iya, jadi kita simulasi permainan. Jadi langsung pelatih lihat gimana. Dilihat tuh ya. Oh ya, sebelum itu satu lagi kan. Gue belum nanya tadi. Posisi lu apa dari kecil sampai kemudian waktu itu ke Spanyol, posisi lu apa waktu itu? Kalau kecil dulu pertama kali main bola striker, karena emang nyetak gol gitu ya. Suka shooting suka. Situ ya perjalanan mungkin ya lihat dari pandangan pelatih yang tahu gimana kita aslinya. Nah, itu akhirnya ke gelandang. Itu waktu kapan tuh? Mulai ke gelandang itu striker usia 9 sampai 10. Setelah 11 sampai sekarang gelandang. Oke. Playmaker gitu kan ya? Iya, bisa playmaker, bisa gelandang bertahan. Oke. Nah, nyambung lagi tadi pas yang ke Spanyol itu kan udah selesai seleksi tuh. Ya. Nah, itu gimana abis itu? Abis selesai seleksi, tunggu pengumumannya segala macam tuh gimana waktu itu? Kita di hari itu juga pengumuman. Hari keduanya pengumuman yang lolos siapa. Terus habis itu selesai, itu dapat jangka waktu sekitar 2-3 bulan kita latihan. Setelah lolos kita latihan tetap bang, persiapan di Indo. Oke, itu waktu itu yang kepilih berapa orang? Waktu itu ada 7 orang. 7 orang ya? Dan itu dilatih sama tim Spanyol itu? Enggak, yang waktu itu yang orang-orang pelatih Spanyolnya balik ke Spanyol, kita dilatih sama pelatih lokal di sini. 7 orang itu tuh? Iya, 7 orang. Oke, waktu itu berarti gimana? Waktu itu masih di Asifa kah atau gimana? Udah keluar bang. Udah keluar ya. Berarti itu rutin tiap hari? Persiapan itu 3 bulan? Iya, tiap hari kita juga ke Depok? Iya, di Depok kita ada latihan fisik juga. Kalau latihan sih pindah-pindah sih bang ya. Iya masih. 7 orang itu tuh? Iya. Oke. Nah, akhirnya waktu itu berangkat ke Spanyol. Ya. Pas di Spanyol itu apa? Ada persiapan bahasa juga kah? Ada persiapan kelas lain yang di Indo itu ada lagi nggak persiapan? Yes, jadi selama kita persiapan kita juga persiapan bahasa juga kan. Kita jadi yang itu kita belajar sama translator itu yang. Oke. Dia dulu kuliah di
kalau nggak salah ya di Kolombia apa di Paraguay saya lupa. Hmm. Biasa kita manggilnya Prof Iqbal. Prof Iqbal. Ya, pokoknya Prof Iqbal. Oke. Jadi kita di sini les sama dia online sih, lesnya online. Hampir sekitar 1 sampai 2 bulan. Sampai di sana kita juga sempat masih les sama dia sampai akhirnya dinyatakan lulus dapat sertifikat gitu. Sertifikat bahasa. Iya. Oke, itu levelnya apa tuh Gan kalau yang sertifikat itu bahasa? Kalau di kursusnya Prof Iqbal kalau nggak salah singkat Afgan 1 sampai level 5, jadi dari basic sampai Advance. ya mungkin ya. Oke, boleh dong Gan, sedikit Gan. Aduh. Bahasa Spanyol Gan. Aduh, ngomong apa bang? Apa ya? Saya seorang pesepak bola atau apa tuh? Soy un futbolista. Asik. Apa lagi? Saya cinta Indonesia. Aduh, cinta tuh. Atau saya suka Indonesia atau apa gitu coba. Aduh, kebanyakan kalau cinta-cintaan jadi mikir. Oke, it's okay. Oke, lu 2 tahun di sana ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, ketika lu sampai di Spanyol gitu ya, ibaratnya lu berangkat ya pasti cium tangan orang tua segala macam gitu ya. Terus lu sampai di Spanyol gitu ya. Apa yang first impression lu ketika lu sampai di Spanyol? Paling di bandaranya lu ngapain tuh? Lu sujud kah? Lu teriak-teriak, yes gue di Spanyol gitu-gitu gak? Iya, pertama udah itu senang. Bertujuh tuh ya? Iya, bertujuh senang. Tuh umuran ya? Ya, guys, ada yang lebih tua 1 tahun. Oke. Ya. Waktu itu cuma 17. Soalnya kan di sana buat pertandingan ini kan liga usia muda di sana. Di Under 19, 19. Nyampe sana seneng sih bang lihat ya orang langsung keluar bandara ngeliatin kayak langit Eropa tuh beda nggak ya gitu. kayak nggak nyangka bakal tinggal di sini lama gitu loh. Lu terbang naik apa? Naik Garuda kah apa Berangkat waktu itu naik Qatar. Naik Qatar ya. Oke. Dan itu full ya, dari berangkat lu tuh dibiayain semua? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki emang Jan ya. Iya, Bang. Insya Allah. Terus gimana tuh proses di sana, kehidupan lu selama di Spanyol, di asrama itu gimana lu? Pelatihnya mungkin orang Spanyol asli gitu ya, infrastrukturnya, kemudian gimana kehidupannya, makanannya segala macam gimana? Mungkin hampir sama kayak kayaknya sama juga sih kayak di Asifa ya bang. Cuma ya di sana ya mungkin lebih maju, mungkin dari segi makanan, infrastruktur, terus kita juga belajar sepak bola asli sana gimana sih, ciri khas main bola di sana gimana? Apa tuh kan? Apa yang lu lihat? Apa ciri khasnya? Itu tuh kalau kita lihat, soalnya kalau ngomongin taktik sepak bola tuh banyak ya bang ya. Kalau kita tahu Spanyol biasanya kan terkenalnya sama tiki taka. Oke. Afgan pas banget di sana juga dapat pelatih yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari tiki taka, ada yang mulai main long ball gitu-gitu. Ya kita adaptasi sama pelatih-pelatih sana. Di situ kita belajar banyak taktik sepak bola yang seperti apalah. Artinya di situ ya, lu bisa melihat berbagai perspektif. Iya, wawasan jadi tambah lebih luas. Tambah lebih luas ya. Kalau dari makanan gimana kan? Mungkin lu mungkin di sini sering ketemu nasi, Indomie, nasi uduk, bakso gitu ya. Di sana gimana sarapannya, lunchnya, dinner gimana tuh? Kita sarapan selalu sama sereal. Selalu sereal. Oke. Siapin sereal, biskuit sama roti sama kopi biasanya. Minum kopi? Iya. Every day? Gak tau ya bang, mungkin emang budaya sana ya. Oh gitu ya? Jadi disiapin aja. Oh, disiapin. Ada susu, ada kopi. Padahal buat atlet kan ya? Iya, makanya Afgan ya kita nggak tahu kan mungkin ada belajarnya kan. Oke. Jadi setiap pagi itu kalau siang, jadi itu di sana tuh, aduh, emang porsinya sana kali bang ya. Porsi gede. Jadi ada apa sih namanya kalau bahasa di apa? Ada makanan pembuka. Oh ini appetizer, main course, terus dessert buat penutup. Oh itu ada 3 gitu. Ada setiap makan siang, makan malam ada kayak gitu semua. Oh tapi kalau pagi itu cuma sekali gitu. Cuma sereal, susu dan lain-lain. Nah, kalau di sana sempet nggak cocok nggak makanannya? Ada yang nggak cocok sih bang. Oh gitu ya. Tapi kalau makanan Spanyol sendiri paling lu favorit apaan? Favorit ada namanya paella. Paella, apa tuh? Makanan apa? Nggak tahu ya dibuatnya kayak gimana. Tapi mirip-mirip kayak nasi goreng. Tapi nggak digoreng sih. Oh gitu. Cuma mirip. Jadi tapi ada pakai seafood gitu deh. Ada daging-dagingnya. Tapi itu nasi, soalnya itu nasi. Dia kayak gurih-gurih ya. Iya, kayak gurih-gurih gitu. Spanyol itu menurut gua bukan apa ya?
waktu yang pendek juga, mungkin ya nggak terlalu lama juga. Tapi gue yakin lu pasti mendapatkan pelajaran di sana gitu ya. Nah, selama di sana mungkin di-compare ke pendidikan di Indo ya, dalam konteks sepak bola. Gimana lu ngelihat perbedaan itu gitu? Mungkin dari segi infrastruktur, pembinaan, gimana tuh menurut lo? Kalau infrastruktur di sana ya itu ya bang udah lebih maju kan pasti. Soalnya hampir di setiap sudut kota ada lapangan umum buat ya orang-orang main bola gitu. Dan kualitas emang bagus banget, buat kita tanding juga bisa sih, buat tanding official gitu, official match juga bisa kita tanding di sana. Gitu ya. Mungkin kalau di sini yang nyewanya mungkin sejam bisa gope gitu kali ya, 300 lebih. Oh, oke. Dan itu di sana gratis, free access gitu ya. Iya, boleh, kita boleh latihan tambahan di sana sendiri. Oke. Kalau dari konteks pembinaan sendiri lu ngeliat gimana? Yang ketika lu mungkin lu rasain di Asifa, di Asiop, sama pas lu 2 tahun di Spanyol. Ini pendidikan secara sepak bola ya bang. Di sana itu Afgan pendidikan emang itu kan setiap dulu Afgan di sana kegiatannya sehari-hari pagi latihan, situ lanjut kelas bahasa. Tapi di sana dulu Afgan tahun kedua ditawarin buat ambil kelas kepelatihan. Kelas kepelatihan? Iya. Wow. Jadi di sana udah kayak emang bener-bener disiapin itu loh bang. Jadi kayak mereka udah bebas memilih mau jadi apa gedenya gitu. Soalnya pas di sana tuh rata-rata pelajar-pelajarnya masih muda-muda. Ada yang di umur di bawah Afgan juga udah ada yang ngambil kelas kepelatihan itu. Wow. Jadi mereka kayak bener-bener bebas buat jadi apa yang mereka mau nanti ke depannya gitu. Dan waktu itu lo ngambil itu nggak akhirnya? Enggak bang, karena faktor bahasa ya. Kayak soalnya sebelumnya teman aku udah pernah ikut. Di sana juga ada level-levelnya kan. Iya. Level pertama aja soalnya udah disuruh presentasi. Aduh. Dan bahasa Spanyol gitu. Iya, di situ juga Afgan bahasa Spanyol kan masih mungkin hanya sekedar buat ya berbicara dengan orang-orang aja kan. Tapi secara formal masih kurang. Artinya akses untuk kayak kan kalau jadi pelatih kan mungkin lebih kayak mungkin kayak coaching orang, kemudian lebih ke strategi, dan itu udah bisa dikasih akses ya mereka-mereka yang masih muda gitu ya. Iya, dikasih dapat license-nya. License juga ya. Wow, dan itu recognized by FIFA International ya. Iya, betul. Wow, oke. Kan lo udah menjalani proses yang lumayan panjang nih di dunia sepak bola ya. Kalau boleh gue tahu nih kan. Di titik ini kan pasti prosesnya panjang ya sampai lo udah di titik ini. Tapi kalau dari lo sendiri waktu itu sampai akhirnya mutusin sepak bola adalah jalan hidup gua, yang mungkin lu kayak rely banget lah sama dunia sepak bola ini gitu ya. Waktu itu di umur berapa waktu itu lu akhirnya sampai mutusin itu gitu? Mungkin pas ya waktu di zaman SMP SMA ya bang. Mungkin 13-14 tahun iya, waktu itu. Kan memutusin buat kasih waktu itu di Malang, jauh dari orang tua, dari keluarga, jadi sempet sampai ada waktunya kita ngumpul keluarga bener-bener semuanya cuma pas lebaran. Terus juga support papa mama yang kadang-kadang kalau udah capek udah bilang, mama biasanya ngomong udah kepala ngecebur loh kan, udah basah kuyup masa mau nyerah gitu aja. Biasanya itu sih papa juga yang biasa, itu juga keinget papa mama yang dari dulu nganterin, ngeluangin waktu ya, terus selalu support apapun itulah. Dan dalam setiap keputusan pasti diskusi ya, diskusi itu berlangsung, dan itu yang drive lu selama ini itu kan pengorbanan yang udah lu lakukan, yang udah lu lakukan selama ini. Oke. Kemudian dari Spanyol lu akhirnya setelah 2 tahun selesai, kemudian lu balik lagi ke Indo ya. Waktu itu satu lagi, lu selama di sana tuh sempet ikut ini ya, liga gitu ya? Ya, ikut liga di sana bang. Di sana soalnya dari Liga Junior aja udah ketata bagus banget. Apa yang lu tangkap dari ketata bagus itu, apa yang lu maksud di situ? Jadi mereka maksudnya dari secara schedule-nya tuh, jadwalnya itu udah kita jadi setiap mainnya tuh Sabtu sama Minggu. Ya udah ke jadwal kayak rapi gitu. Kayak profesional beneran. Kita main sistem home away juga. Ada poinnya, liganya, wasitnya segala macam. Jadi kayak Liga Afgan waktu itu main Liga U19 kan. Liga U19-nya ada Liga 1, Liga 2.
Kalau nggak sampai Liga 4 deh kalau nggak salah. Mhm. Jadi itu buat junior aja udah ada sampai Ada kastanya ada gitu. kastanya gitu. Gokil. Junior gitu. Junior ya, Iya, gokil, makanya. gokil. Itu udah ketata buat. Jadi di sana kita Ya istilahnya lu udah ikutin sistem aja tuh udah enak gitu. Iya, Ya. betul, Bang. Bukan lu kayak harus ngedrive diri lu untuk hal-hal yang sebenarnya harusnya bukan gue yang ngerjain iya gitu betul, ya. betul. Biasanya pemain tuh udah ikutin sistem aja yang udah enak banget gitu ya. Itu yang mungkin perbedaannya Indo sama Spanyol juga. Oke, nah kemudian lu dari sana lu akhirnya di Indo lu mau mutusin masuk ke Persita Tangerang nih. Iya. Kenapa Persita kan? Itu pertama, dan yang kedua itu dulu deh. Kenapa Persita? Waktu itu kita kan pulang ke Indo gara-gara pandemi. Oh, oke. Jadi sebenarnya lu bisa lebih lama lagi di sana? Aslinya Afgan masih dapat beasiswa 1 tahun di 3 tahun jadinya. 3 tahun aslinya. Mhm. Ya, kita tahun kedua kekat gara-gara pandemi pulang dirumahkan dulu beberapa bulan sampai udah agak longgar. Kita latihan lagi biasa normal. Situ Afgan ada uji coba sama ini sama tim bias yang Afgan program ini kan Famos Indonesia. Jadi waktu itu uji coba di stadionnya Persita. Pas banget talent scout-nya dari Persita tuh nonton, Bang. Oke. Jadi pas dari situ Hah? setelah itu pelatih talent scout-nya mereka langsung kontak ke tim Famos Indonesia yang programnya Afgan itu yang beasiswa. Situ Afgan ditawarin, Sedap. mau nggak? Pertama sih itu juga seleksi, Bang. Di Persita kita masih seleksi lagi. Oh, masih seleksi lagi. Afgan tawarin mau nggak seleksi. Hmm. Kebetulan juga kan kita di Indo, terus programnya waktu itu kan masih belum jelas karena pandemi kan. Akhirnya Afgan sama papa diskusi, udahlah ambil aja di Persita ini. Waktu itu seleksi, alhamdulillah rezeki lagi lolos. Rezeki lagi, alhamdulillah. Oke. Jadi apa ya? Ada jalannya gitu kan Ya, nih, betul, alhamdulillah Bang. ya. Itu Masya juga, Allah. wah, mungkin itu ketolong papa, doa papa mama juga sih, Bang. Alhamdulillah. Oke. Nah, Gan, lu udah masuk Persita, kemudian di titik ini kan, apa mimpi lu selanjutnya gitu? Kata Afgan sih sekarang masuk Persita Senior sih, Bang. Situ mungkin setelah itu baru pelan-pelan cari goals terdekat apa lagi yang bisa di-achieve gitu, sama juga kan banyak ntar situasi-situasi yang ya butuh masukan dari pelatih, papa mama dan teman-teman juga sih. Oke. Emang kalau kata orang tuh apa ya? Sukses itu adalah kombinasi antara preparation sama opportunity, katanya segitu tuh. Mantep. Jadi lo udah prepare, ada opportunity. Nah, itu kayak ini jalannya gitu, kayak kombinasi itu. Nah, Gan, di akhir apa ya? Mungkin di akhir kita udah mau sampai penghujung conversation kita. Kalau dari Afgan sendiri apa ya? Mungkin pesan nih buat apa teman-teman ya, yang mungkin mereka juga mau jadi seorang pesepak bola nih. Apa sih kalau dari lu kiat-kiatnya, tips gitu, boleh nggak di-share? Ya intinya sih jangan cepat menyerah ya. Terus ya situasi main bola pasti naik turun, semangat naik turun. Yang penting tuh ingat niat awal pertama tuh apa, mau jadi pemain bola. Terus yang terutama sih konsisten sih, Bang. Konsisten, dan itu nggak mudah ya, di semua profesi sih. Iya, makanya konsistensi itu. Soalnya sepak bola ya itu tadi naik turunnya itu kan kadang-kadang ngebuat kita ngedown. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kan di sepak bola juga ada yang nama star syndrome kan. Itu kan juga bisa jadi pemicu akhirnya karir jadi redup gitu. Redup, ya. betul, Bang. Ya, sebenarnya peaknya tuh di situ doang, abis itu jatuh gitu. Ya. Setelah redup gitu. Ya abis itu udah jatuh ke bawah. Mungkin the last question kan. Kalau gue lihat dari lu kecil gitu ya, sampai lu titik ini kan lu ada konsistensi berprestasi tuh. Kalau dari lu sendiri, apa yang lu lakukan untuk menjaga konsistensi itu? Apa ya, Bang? Ya mungkin latihan seperti biasa, kita tanding. Pas kondisi kita lagi turun, kita cari cara mengatasinya seperti apa. Tapi kan soalnya kalau cara atau mungkin tepatnya mengatasi kejenuhan itu lu ngapain? Kalau Afgan tadi sendiri ya tadi itu, Bang. Sekarang biasanya keluar sama teman-teman, terus kerjain. Kan Afgan juga sekarang kuliah, ngerjain tugas. Setelah itu baru ada waktu luang kosong. Baru kita kadang-kadang sebelum tidur kita pikirin tadi kenapa, salahnya apa yang harus diimprove gitu-gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir. Pemain nasional dan internasional favorit lu? Aduh. Kalau nasional kurang tahu ya, Bang. Belum ada nih ya.
Bukan belum ada sih, soalnya ada yang apa? rata-rata pemain tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu loh bang. Oke deh, internasional kalau gitu. Internasional siapa? Internasional mungkin yang sesuai, maksudnya yang Afgan suka banget tuh Messi, ada Sergio Busquets sama Ozil, sama Kevin De Bruyne, 4. Oh, itu emang playmaker semua tuh ya rata-rata? Iya, jadi itu pas banget di posisi Afgan, jadi bisa belajar dari mereka. Role model ya? Iya, role model banget. Oke, mungkin itu ya. Itu akhir conversation gua sama Afgan ya, terkait dengan kehidupan seorang pesepak bola, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi lo semua. Dan tentunya semua profesi pasti ada up and down, dan perlu sebuah konsistensi, persistensi, dan tentunya perlu hal-hal yang mungkin kita harus berpikir gimana sih caranya mengatasi kejenuhan-kejenuhan terkait konsistensi dan rutinitas itu semua. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Semoga bermanfaat, dan buat Afgan, thank you banget Gan. Kita doain Afgan menjadi the next pesepak bola yang sukses. Amin. Mudah-mudahan bisa masuk timnas. Amin. Dan tentunya stay humble, stay foolish gitu ya, kalau kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Siap. Karena itulah mungkin kunci untuk terus berkembang. Ketemu di podcast selanjutnya, dan pantengin terus YouTube Abacu Talks. Buat Afgan, thank you banget Gan. Terima kasih juga bang. Bye.